Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Indonesia balatan tayyiban. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin masyarakat Indonesia yang berbahagia. Hadirin sekalian, di era kemajuan saat ini, keberhasilan seseorang sering diukur dari seberapa besar penghasilannya, seberapa mewah gaya hidupnya, dan seberapa banyak harta yang dimilikinya. Tidak sedikit orang yang mengabaikan nilai-nilai syariah demi menggapai sebuah materi semata, seperti melakukan praktek riba, penipuan dalam jual beli, mengurangi timbangan, menerima suap, hingga tergiur investasi yang terdapat unsur horor dan maisir. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimanakah di tengah derasnya arus kemajuan saat ini sebuah materi sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan seseorang? Akankah kita dituntut untuk menjadi seseorang yang kaya raya? Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya raya, namun Islam mengajarkan bagaimana cara menjadi seseorang yang kaya dengan cara yang diridhoinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berkah ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema membangun peradaban finansial berbasis gaya hidup halal dengan landasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Ayat di atas menegaskan bahwa setiap rezeki yang kita nikmati setiap harinya berasal dari sesuatu yang halal serta ideal. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karangan Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Yasir bin Baisir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi perintah kepada hamba-hambanya yang mukmin agar mereka makan dari yang baik-baik yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan agar mereka bersyukur kepadanya atas nikmat itu jika mereka adalah hamba-hambanya. Makan dari makanan yang halal menjadi unsur diterimanya doa-doa dan ibadah. Namun sebaliknya, makan dari makanan yang haram akan mencegah diterimanya doa-doa dan ibadah setiap seseorang. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan. Halal dapat diartikan segala sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan dan dilaksanakan. Majelis Ulama Indonesia mengartikan halal sebagai segala sesuatu yang diizinkan serta tidak melanggar syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan ataupun dilaksanakan. Seperti halnya yang didefinisikan oleh Muslim Judicial Halal Trans. Gaya hidup halal merupakan gaya seseorang muslim yang mempercayai kepercayaan Islam yang dilakukannya dengan cara jujur, akurat, martabat keadilan dengan penuh integritas. Hadirin rahimakumullah, halal tidak terfokus mengenai makanan dan minuman, namun mencakup dalam beberapa aspek dalam kehidupan. Layanan kesehatan, produk kosmetik, fashion, pariwisata, hingga keuangan. Seperti halnya saat ini, bertumbuhnya populasi muslim dan berkembangnya kesadaran nilai-nilai Islam dalam setiap diri seseorang mendorong pertumbuhan
dalam pemesanan produk dan jasa sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan Stats of the Global Islamic Economy Report, pengeluaran Muslim ekonomi dunia ini dalam sektor makanan, farmasi, gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai Islam mencapai 2,2 triliun US dollar pada tahun 2018. Halal wasal merupakan cara seseorang Muslim menjadikan sebuah syariat Islam untuk pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimanakah kita penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, memastikan apa yang kita konsumsi halal tidak hanya zatnya, namun juga prosesnya. Yang kedua, menggunakan layanan keuangan serta investasi berbasis syariah. Yang ketiga, menggunakan fashion yang menutup aurat, rapi, nyaman, serta mencerminkan etika dan nilai-nilai kesopanan. Yang keempat, memastikan produk kecantikan dan alat mandi bebas dari bahan yang diharamkan dan diproses dengan halal. Yang terakhir, memastikan dalam serta memilih hotel, layanan, serta akomodasi yang memudahkan setiap kita beribadah dan menyediakan makanan halal dalam saat kita berpergian. Marilah kita mengingat hadirin bahwasanya gaya hidup halal bukan sebuah tren sesaat, namun bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya hidup halal tidak akan menjerumuskan kita dalam api neraka, namun menjamin kita dalam segi keamanan, kesehatan, dan ketenangan batin yang universal. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan beli kurma, hidup halal dengan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.